Boleh langsung kasih rating nggak sih? Harus dimasak nenek, Wak. Enak. Oke, assalamualaikum Nusana Info Sumbar semuanya. Yaps. Kembali lagi bersama kami. Iya. Dedet dan Febri. Sekarang kita lagi di tengah sawah Nagari Minangkabau. Yaps, benar banget. Tapi itu di Banda Gadang. Banda Gadang. Nah, Banda Gadang tuh salah satu nagari kecil lah di Nagari Minangkabau. Iya, Nagari Minangkabau. Nah, di situ tuh ada tampek yang viral. Baru viral. Karena baru nampak beberapa postingan ya di sosial media, jadi kita langsung ke sini dan sangat menarik sekali, makanya kita mau berkunjung ke sini. Dan ternyata pas abang ke sini sadis Banda Gadang, mantap, Nagari Minangkabau. Dan di sini kita mau cobain apa, Bang? Ya, salah satu kuliner khas dari Nagari Minangkabau. Ya, namanya nasi bakar. Nasi bakar. Nah, nasi bakar kok dulu pernah ditampilkan di salah satu event. Ya, satu event tahun lalu, itu tuh di arak-arak. Ya, di Nagari Minangkabau nih. Ya. Kita pilih-pilih dulu di mana kita mau nongkrong, atau kita mau duduk. Karena dilihat tadi ada yang ini ya, Bang ya. Iya. Tempat duduknya. Sebelumnya nasi bakarnya tadi kita sudah booking sebenarnya. Kita udah booking karena di sini dapat info sih sebelumnya harus booking dulu. Tapi ternyata setelah ditanya-tanya, di sini sudah disediakan juga, ternyata udah ada yang ready. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah booking, sudah aman lah. Yuk kita cari tempat duduk di mana yang kita nyamannya. Let's go. Jadi ini apa, Bang? Nah, jadi sudah hadir di depan kita. Nasi bakar atau nasi. Atau kalau orang sini nyebutnya nasi bokoh. Nggak bokeh doh. Apa tuh bokoh? Jadi nasi itu nasi tungkuih daun sih kalau pada umumnya namanya. Nasi tungkuih daun. Jadi nasi bakar ya. Jadi dibakar, setelah dibakar dibakar. Oke, kita unboxing. Unboxing lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dang. Ini penampakan sebelum nasinya kita bongkar ya. Tercetak. Ya. Jadi di sini lauknya belum kelihatan nih ya, Bang ya. Coba tebak apa sih yang ada di dalam tuh? Kalau ini udah kelihatan sih apa ikannya. Ikan apa? Ikan nggak tahu nih ikan apa nih. Ikan asin nggak sih? Ikan asin. Iya kan? Ya, sape kayaknya. Sape kayaknya. Nah. Apa lagi? Apa? Nih, apa? Ada telur. Talua. Terus apa lagi? Udah boleh nih kita. Ya, kita unboxing ya. Iya, udah nggak sabar soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Op. Ada yang menarik nih. Op. Kau yang kecil. Hidden gem. Ada harta karun. Yes. Nah, ini baru nih isinya. Terbuka nih. Dia kan cakrawala. Nah, bisa dilihat di sini ada talu ayam. Kau ada talu ayam. Batu cewek tadi ikan sape, tapi ukurannya gedang. Nah, ikutnya tadi hidden gem ya. Jengkol. Lunak ya. Sama ada tempe. Oh ya, tempe. Dan lado pasti ya kan? Pasti. Itu aja sih. Kayak porsi lumayan gadang ya. Untuk makan siang cocok nih. Iya. Siapa pesawat? Ya. Iya, ya. Jadi ada ceritanya nih, Bang. Iya. Silakan bercerita. Iya. Jadi hasil wawancara sedikit ya dengan ibu yang empunya di sini. Jadi ternyata nasi tungkuih daun ini atau nasi boko ini ceritanya itu dulu adalah nasi yang dibawa sama para petani ke sawah. Jadi biar nggak ribet bawa tempat bekal atau bawa rantang, dibungkus aja pakai daun. Jadi siap makan bisa langsung dibuang gitu kan. Iya, betul. Jadi nggak perlu mabok. Iya. Nggak perlu buang-buang. Nggak perlu. Atau bawa pulang balik. Ribet-ribet bawa rantang. Ya. Nah, gitu. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pula dulu ikan asinnya saya lo. Mesti banget juga.
langsung kasih rating nggak sih? Resto di masa nenek, Wak. Enak. Makan modeko di sawah, angin, bisa makan langsung lalu. Terus ada ini di belakangnya ini Bapak Bang. Kincir. Ya, ada kincir air, ada perbukitan. Pokoknya nikmat banget makan yang modeko kok yang dicari. Coba ini ya. Jaringannya lunak gitu ah. Kalau dipencet lunak terasa. Kame Bang. Kami berdua adik tu lah. Itu recommended banget sih sana gitu. Kalau kalian ke Batu Sangkar, wajib ke Nagari Minangkabau. Tapi itu di Banda Gadang. Ya, pasti penasaran sana nak baca cara memasang ko. Nah ya, kenapa kok bisa ada? Karena di sini tidak ada. Ya. Apanya? Kenapa kita bisa ada di sini? Kita tanya-tanya aja sekarang sambil makan nggak apa-apa. Kita tanya-tanya. Bu, sebelumnya Bu, kan ke banyak di sana alun tahu. Bu, nama Ibu siapa Bu? Perkenalan diri dulu kita Bu. Ibu Nelly. Ibu. Soalnya kita lepasan banyak tadi kok. Ada barang bukti itu 235-an. Banda Gadang sendiri Bu bisa jadi tempat yang dikunjungi banyak orang nih. Gimana sih Bu cerita awalnya Bu? Gitu. Awalnya sih memang udah ada saluran irigasi juga sebelumnya. Kemudian ada inisiatif dari Rakyat Muda untuk membuka ikan larangan di sini. Oke. Ya, ikan larangan sih awalnya, ikan larangan. Pemicu awalnya. Iya, pemicu awalnya pemuda bikin ikan larangan untuk swadaya pemuda lah. Dari sini pemudanya selalu memberikan pakan ke ikan yang dilepas di saluran irigasi. Akhirnya banyak warga yang datang untuk melihat ikan awalnya. Melihat awal ikan, cuma lihat ya, ikan ya, awalnya melihat ikan. Karena ikan yang dilepas di sini cukup banyak dan bervariasi gitu. Oke. Nah, dari situ akhirnya cukup mengundang minat masyarakat untuk berkunjung dari awalnya ikan. Dari situ akhirnya pemuda berinisiatif untuk membangun semacam tempat lesehan, tempat duduk di sini untuk bisa pengunjung ini untuk bisa berlama-lama di Banda Gadang. Oke. Dari situ akhirnya menimbulkan minat warga untuk selalu berkunjung ke Banda Gadang, seperti itu. Kan view di sini. View-nya juga bagus, sangat bagus. Jadi itu awalnya itu kapan Bu? Sekitaran 3 bulanan atau 4 bulanan yang lalu. Masih baru ya. Masih baru. Mei Juni lah ya Bu. Sekitar Mei ya, Mei Juni. Oke, Mei 2024. Pasti banyak yang belum tahu. Ya. Awak sih baru tahu ya, Bang. Karena 3 bulan yang lalu loh, 3 bulan yang lalu loh gitu. Jadi wajar yang banyak yang belum tahu. Udaranya segar. Nah, oke. Tadi kan kita sudah dengar cerita awal Banda Gadang dikembangkan lah gitu wisatanya. Nah, ini masyarakat sendiri Bu kan banyak jualan nih Bu di pinggir. Ini kapan mereka mulai Bu? Apakah pas awal itu mereka udah juga mulai jualan atau belum? Mereka jualan setelah viral gitu. Viral. Ya, mulai banyak lah ya Bu orang berdatangan. Jadi ya. ada animo masyarakat untuk membuka UMKM lah, membuka penghasilan lah dari Banda Gadang. Ya, ambil kesempatan lah, wajar lah. Haji mumpung. Ya. Namanya rezeki ya. Ini pasti orang pengen minum, pengen makan. Nyemil gitu kan. Nah, oke, lanjut dengan yang kita makan. Bu, nasi tungkui daun Bu. Awalnya gimana sih Bu bisa nyediain nasi tungkui daun di sini Bu kita? Ya awalnya pemuda berinisiatif juga lah. Apa yang bisa kita jual di lokasi Banda Gadang. Jadi kita gali potensi yang ada di Minangkabau, apa tradisi kita yang ada yang perlu kita lestarikan. Jadi timbullah keinginan buka nasi bokel atau semacam cemilan-cemilan khas Minangkabau. Jadi diberdayakan dengan masyarakat yang di Minangkabau, dibagi per masyarakatnya, ini yang buka nasi bokel,
yang ini buka cemilan yang ini. Jadi awalnya sih tidak boleh sama antara para penjual di sini untuk jenis dagangannya. Jadi membuka kesempatan membagi rezeki. Awalnya. Nah, jadi itulah menimbulkan semangat bagi masyarakat di Minangkabau untuk mengembangkan potensi yang ada di Bandar Gadang gitu. Amazing sekali. Nah Bu, cara mesannya Bu, nih gimana nih Bu? Cara mesan, apakah kita pergi ke sini sudah ada tersedia di sini? Kalau untuk pesanan nasi bokel gampang, mudah. Bisa langsung datang ke Bandar Gadang. Kebetulan di setiap konter atau lapak atau apa namanya? Warung-warung ada nasi bokel. Bisa ditelepon pemuda, posko pemuda juga bisa. Oke. Jadi sudah tersedia sebenarnya untuk nasi bokel. Nanti kita masukin lah di sini nomor pemuda atau nomor yang di sini kan. Ya. Tuh teman-teman bisa pesan nasi bokel. Oke. Menarik sekali ternyata ya Bandar Gadang ya. Di Nagari Minangkabau. Saking lamanya ikan asin sama dari yang talu anak taise. Talu anak taise. Ikan asin jari yang taise. Lama ya? Aduh Bu, mantap mana Bu? Mantap Bu. Berarti yang masak aku memang ibu-ibu di Siko. Iya, ibu di Siko. Nah, sekalian membantu memajukan ekonomi masyarakat di sini ya. Nah, sanak-sanak berkunjung ke Siko wajib pesan Siko. Lama bana. Nah, Siko jam berapa adanya Bu? Dari pagi sudah ada. Sampai sore. Jadi setiap kali habis dimasak dibuat. Mantap Bu, enak Bu. Iya. Tapi kalau sana ada makan nasi kok batambuah, yo kuah. Yo kadang parit sana. Lambuang anak makan. Gimana lama? Ada Bu. Tambahkan yang ingin mau sepoi-sepoi kan. Kalau kincir air di belakang waktu Bu baru dibuat ya Bu? Baru. Awal sih idenya dibuat untuk menampilkan ciri khas Minangkabau. Karena awalnya kan masyarakat Minangko dulu untuk penggilingan padi itu kan tidak mengenal heler dong. Betulan kincir dulu kan. Dan di Siko dulu di Minangko banyak kincir dulu. Jadi itulah untuk mengolah padi. Karena Siko di Minangkabau kan kebanyakan sawah. Ya. Memang sawah sepanjang itu memandang sawah. Sawah. Kalau untuk harago Bu, sabungkusnya berapa Bu? Biasanya 15.000. Worth it ya? Sambanya emang Iko sih taruh Ibu atau Bang? Memang ciri khasnya seperti Iko. Tapi kalau pengen request yang lain boleh bisa. Tapi ciri khas awalnya memang nasi bokel memang telur, macu sape, tambah jariang. Itu ciri khas awalnya. Tapi kalau ada pengunjung atau di sana yang ingin menunya lain, bisa di request, bisa dipesankan. Oke. Nah ini itu sana seketik informasi tadi soal Bandar Gadang dan Nagari Minangkabau gitu. Dan hidangan yang tersaji di depan kita yang luar biasa ini. Enak banget. Mungkin kalau sana penasaran di masih lokasinya gitu. Bisa saya di Google Map lah ada gitu, bisa cari langsung Bandar Gadang Nagari Minangkabau. Langsung ada di titik mapnya. Nah, untuk kalau dia masan-masan Modeko bisa request sama bisa request atau bisa hubungi nomor yang ada di Siko yang lah kita tampilkan kok. Langsung saya hubungi Beko ya. Sana datang kemari, pilih aja di mana ya duduk. Bebas ya Bu, apapun. Bebas. Jadi kan panjang kok sana, kok banyak pondok-pondok. Jadi ndak, kok bukan pondok kok punya kadai kok bukan. Jadi sana bebas di masin ya duduk gitu. Pilih aja gitu yang mau kosong. Dan pondoknya tuh beragam loh, ada yang kayak Nah, ada yang lesehan, ada kaki. Kakinya tuh ke air. Juntai ke air. Juntai ke air gitu. Itu seru lah tuh kalian nih main. Silakan pilih ya kalau banyak ikan di bawahnya. Iya. Mati ingin membersihkan kaki kan di ikan ya, patuk-patuk seketik di ikan. Ya. Oke, kita lanjut makan. Mau kasih untuk sana yang lama menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe seluruh sosial media Info Sumbar dan channel YouTube kita serta Kuliner Minang. Dan satu lagi jangan lupa cek di Instagram ataupun website infosumbar.net untuk informasi, berita dan informasi sumbar lah. Sumber lainnya lah. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama. Sudah
menjamu kami seperti ini. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Semoga nanti ini makin ramai. Amin, amin, amin. Oke, makasih Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.